Halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Ini materinya masih tentang termokimia, tapi ini sekarang kita mau hitung perhitungan, yaitu menentukan perubahan entalpi atau kalornya, yaitu berdasarkan energi pembentukan. Oke, jadi identitasnya yaitu ada delta HF, itu adalah untuk pembentukan. Oke, di sini soalnya diketahui data dan reaksi berikut. Diketahui ini ada CO2, delta HF-nya ya, H2O sama propana. Kalor yang dihasilkan pada pembakaran 8,8 gram propana adalah berapa? Oke, teman-teman garis bawahi dulu nih, yang mau ditanya itu apa? Apakah kalor atau perubahan entalpinya atau delta H-nya? Oke, di sini yang ditanya adalah kalor, berarti kita harus hitung delta H-nya dulu. Oke, berarti ini kan reaksi pembakaran ya, berarti kita buat dulu reaksi pembakaran. Dari propana itu kan dia rumus kimianya C3H8. Terus kita pembakaran kan direaksikan dengan oksigen ya, sehingga nanti hasilnya itu adalah CO2 ditambah H2O. Oke, teman-teman harus selalu perhatikan kalau ada persamaan reaksi itu harus disetarakan. Apalagi ini kita perhitungan, nanti bakalan dikalikan dengan koefisiennya kayak gitu. Oke, di sini C-nya ada 3, berarti ini supaya sama, ini berarti juga dikali 3. Ini ada 8 hanya, berarti ini harus dikali 4 ya, supaya 8 ya. Oke, di sini O-nya ada 4, di sini O-nya ada berapa nih? 6 ya, berarti total 10, berarti ini dikali 5. Oke, teman-teman udah bisa bedain kan, kalau untuk mencari nilai delta H, itu dari nilainya kita menggunakan entalpi pembentukan atau delta HF, yaitu dengan mengurangkan yaitu jumlah entalpi yang ada di produk dikurang dengan jumlah entalpi pembentukan yang ada di reaktan, kayak gitu. Jadi kebalikan dari rumus entalpi energi ikatan. Oke, berarti ini adalah nilai yang ke kanan dulu dikurang dengan yang kiri. Oke, ingat ya, dikali dengan koefisiennya, berarti ini 3 dikali delta HF CO2 nya. Oke, terus ditambah dengan 4 kali delta HF H2O nya. Oke, terus dikurang dikurang dengan nilai reaktannya. Oke, teman-teman ingat, kalau dia merupakan molekul unsur atau unsur yang berdiri sendiri, itu dia tidak memiliki energi atau tidak memiliki entalpi pembentukan, itu nilainya 0. Oke, jadi ini O2 nya nilainya 0, jadi kita nggak perlu tulis. Berarti di sini adalah dikurang nilai delta HF dari propananya. Oke, kita masukin nilainya. Ini 3 dikali, oke, kita lihat nilai delta HF-nya CO2 adalah min 400. Oke, teman-teman hati-hati ya, minus plusnya ada nggak, nilai plus minusnya gitu. 4 dikali H2O-nya adalah minus 280. Oke, ini dikurang dengan nilai delta HF dari propananya cuma ada 1 ya, ini adalah minus 104. Oke, minus 104. Oke, ini kan kalau misalnya udah kita jumlahin ya, ini nilainya adalah minus 2320. Oke, ini kan minus sama minus kalau ketemu kan jadi positif ya, makanya ditambah 104. Oke, ini berarti minus nilainya, yaitu nilai deltanya ya, 2216 kilojoule. Oke, jadi ini dia melepaskan, ini dia, berarti dia terbuktikan bahwa pembakaran itu adalah reaksi eksoterm. Dengan di sini diketahui nilai delta H-nya yang kita peroleh nilainya adalah negatif. Oke, yang ditanya itu kan tadi adalah kalor. Oke, teman-teman perlu perhatiin, nilai delta H itu kan sama dengan min Q per N, ya kan? Berarti di sini kita memerlukan yang namanya mol. Oke, di sini udah diketahui tadi masanya itu adalah 8,8. Propana berarti MR-nya berapa? Oke, 88 per, ini massa ya. Oke, massa per MR untuk hitungnya. Untuk MR-nya sendiri saya yakin teman-teman semuanya udah bisa nih. Dia kan rumusnya kan C3 nih. C3H8. C itu kan dia 3, ada 3, satunya itu nilai C-nya itu 12, berarti 36 ditambah 8 berarti 44. Oke, berarti di sini molnya itu adalah sebanyak 0,2 mol. Oke, berarti ini karena yang dicari adalah Q. Oke, berarti Q-nya sama dengan nilai ini kan bisa nih posisinya jadi min di sini, min delta H
Oke, min delta H dikali N, kayak gitu. Oke, ini delta H dikali N ya. Oke, berarti Q-nya sama dengan, ini kan nilai delta H-nya min ya. Ini min berarti jadi positif, berarti 2216 dikali dengan molnya yaitu 0,2. Karena kan ini ya, cari Q kan berarti delta N dikali N. Delta H dikali N berarti 0,2 mol, berarti ini diperoleh nanti yaitu 443,2 kilojoule. Oke, jadi kalor yang diperoleh atau kalor yang dilepaskan untuk pembakaran, yang dihasilkan untuk pembakaran itu adalah sebesar 443 kilojoule. Oke, masuk soal yang kedua. Diketahui data berikut. Oke, ini ada nilai delta H-nya masing-masing untuk pembentukannya ya, untuk senyawanya ini. Perubahan entalpi dari reaksi, ini reaksinya. Oke, ini reaksinya udah diketahui. Terus yang ditanya, berapa perubahan entalpi ya? Di sini teman-teman perhatikan yang ditanya itu adalah bukan kalor, tetapi perubahan entalpinya, delta H-nya dari reaksi yang ini supaya nih agar diperoleh gas CO2-nya itu sebanyak 55 gram. Gitu. Oke. Sini udah diketahui MR-nya CO2-nya 44. Oke, tadi ingat ya, harus kita setarakan reaksinya. Oke, sekarang kita cek dulu nih, udah setara belum? Di sini kan B-nya 2, ini B-nya 2, oke udah sama. O-nya di sini 3, di sini ada berapa nih? 3 juga ya, udah 6, ini 6, oke. Cl-nya di sini 3 kali 2 udah 6. Oke, udah sama, berarti kita tinggal ngitung sekarang ya. Berarti nilai delta H-nya, oke kita nggak usah pakai rumus lagi ya, teman-teman udah tahu. Berarti yang delta H sebelah kanan dikurang yang di sebelah kiri. Berarti kita kalikan aja. Berarti 2 dikali, oke, BCl3-nya nilainya berapa? BCl-nya adalah 402 ya. Oh iya, sorry, ini BCl3 ya. Oke, adalah minus 402. Oke, terus dikali 3 dikali ini CO2-nya berapa nilainya? Oke, minus 390. Oke, ini adalah produknya. Kita kurangin yang ada di reaktannya. B2O3 dia berapa? Ah nih, 1270. Dia cuma ada satu ya koefisiennya ya. Minus 1270. Minus ya tadi ya. Oke. Terus ini ditambah dengan COCl2-nya itu ada 3. Nah, sedangkan untuk satunya minus 220. Berarti ini 3 dikali minus 220. Oke, terus ini kita hitung. Oke, ini hitungnya ini menjadi minus ya, minus 1000. Ini setelah dihitung ya, 74. Oke, ini kalau yang ini berarti kan di sini kurang ya. Oke, kita buat dulu dalam kurung nih supaya teman-teman. Ini kan jadi minus ya, minus 1930. Oke, nih. Ini teman-teman harus hati-hati ya untuk hitungnya ya. Ini kan minus ketemu minus kan jadinya plus ya. Jadi plus 1930. Berarti nilai delta H-nya adalah minus 44 kilojoule. Oke. Yang ditanya di sini adalah sebanyak 55 gram CO2-nya. Oke, kita hitung dulu nih. Untuk berapa mol dia gitu ya. Jadi molnya berapa mol dari CO2? Yaitu sebanyak 55 ya. 55 gram dibagi dengan MR-nya 44, yaitu sama dengan 1,25 mol. Oke. Ini teman-teman perhatiin ya, yang ditanya di sini itu adalah CO2, bukan B2O3, oke? Jadi teman-teman perhatikan, biasanya yang ditanya itu adalah reaktannya, tetapi ini yang ditanya adalah malah gasnya. Oke, jadi kita fokusnya ke sini. Berarti di sini hati-hati ya, ini koefisiennya 3. 3 di sini itu menunjukkan juga jumlah molnya. Oke. Berarti nilai delta H yang ini yang minus 44 itu untuk 3 mol CO2. Oke, kita cari dulu nih untuk 1 molnya berapa? Berarti dibagi 3. Oke, berarti ini nilainya adalah ini minus ya, 14,667. Ini untuk satunya. Oke. Sekarang perhatiin yang ditanya itu adalah perubahan entalpi, bukan kalor. Oke, berarti kalau perubahan entalpi masih delta H yang ditanya, tetapi untuk berapa molnya? Untuk 1,25 molnya. Oke, karena untuk 1 molnya adalah minus ini, berarti kita kalikan lagi dong, ya kan? Berarti 14,667
dikali 1,25 mol. Oke, berarti ini sama dengan nilainya adalah 55 kilojoule. Oke, jadi teman-teman harus hati-hati, harus dilihat soalnya, perhatikan yang ditanya itu apa dan yang diketahui itu apa. Seperti ini, jangan kejebak ya. Ini kan yang ditanya CO2, berarti teman-teman harus lihat dulu nih CO2 nya itu koefisiennya berapa. Kalau misalnya koefisiennya ini 1, kita nggak perlu bagi 3 lagi, karena kan kita harus cari dulu nih untuk satunya dia berapa, kayak gitu. Berarti untuk 1 molnya itu delta H-nya untuk ini khusus CO2 ya adalah 14,667 kJ. Karena di sini yang diminta itu adalah untuk 55 gram, berarti kita cari molnya dulu. Setelah itu baru kita kalikan, berarti delta H atau perubahan entalpi untuk 1,25 mol CO2 itu dikali dengan delta H yang untuk 1 CO2-nya, berarti adalah 55 kJ. Oke, gampang kan? Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Ini soal yang terakhir ya. Diketahui perubahan entalpi pembentukan, ini rumusnya apa? Oke, ini etanol atau alkohol, terus CO2 dan H2O berturut-turut. Oke, ini harus hati-hati kalau soal seperti ini. Jadi biasanya soalnya tuh dia ada berderet ke bawah nilai deltanya, atau dia dibuat dalam bentuk kalimat seperti ini. Kalau dalam bentuk kalimat seperti ini, teman-teman harus hati-hati lihat urutannya kayak gitu. Oke, perubahan entalpi pembakaran untuk 4,6 gram etanol berapa? Oke, lagi-lagi yang ditanya adalah nilai delta H-nya, bukan Q-nya, bukan kalornya. Oke, berarti kita buat dulu nih, ini kan katanya adalah reaksi pembakaran. Berarti kita buat dulu pembakaran dari alkohol ya, berarti C2H5OH. Ingat, kalau dia di pembakaran itu direaksikan dengan oksigen ya, dan hasilnya itu adalah CO2 ditambah dengan H2O. Oke, sekali lagi bahwa kalau ada persamaan reaksi itu harus disetarain. Ini berarti dikali 2, ya kan? Ini di sini hanya berapa? Ini 5, 1, 6. Supaya disama berarti ini dikali 3. Jumlah O-nya di sini 2 kali 2 4, di sini 7. Oke. Ini berarti dikali 3 ya. Karena kan 3 kali 2 6 tambah 1 7. Oke, udah sama ya. Berarti sekarang kita cari dulu nih delta H-nya. Delta H-nya berarti kan yang entalpi pembentukan yang ada di sebelah kanan, itu totalnya ya, dikurang dengan yang ada di sebelah kiri atau reaktannya. Berarti kita kali dulu ya, berarti 2 dikali CO2-nya berapa? Lihat nih, hati-hati ya, tadi berurutan katanya. Berarti CO2-nya di posisi kedua, berarti dia min 400. Oke, min 400. Terus ditambah H2O-nya ada 3, berarti 3 dikali H2O-nya di sini bertuturnya yang ketiga, berarti 300. Minus 300. Oke, ini yang ada di produknya. Sedangkan yang ada di reaktannya itu ada alkohol, yaitu dia koefisiennya 1, dan dia nilai delta HF-nya adalah minus 295. Oke, ingat ya, dia ini adalah molekul unsur ataupun dia unsur, dia nilai entalpinya itu adalah 0, entalpi pembentukannya. Oke, berarti kita nggak usah tulis. Berarti ini kita harus jumlahin dulu. Ini kan min 800 nih, ditambah min 900, ini kan minus ketemu minus berarti plus ya, berarti ditambah 295, berarti ini sama dengan minus 1700 ditambah 295 gitu ya. Berarti ini kan tetap ya, karena tetap minus, karena minusnya lebih banyak, berarti 1405 kilojoule. Oke, jadi untuk delta H-nya yaitu untuk nih, tadi kan perhatiin ini etanol. Ini koefisiennya 1, berarti ini adalah 1 mol. Berarti untuk 1 mol delta H-nya itu adalah 1405 kJ energi yang dilepaskan. Yang ditanya di sini adalah berapa perubahan entalpi pembakaran untuk 4,6 gramnya. Berarti kita cari molnya, ya kan? Berarti molnya sama dengan, ingat ya rumusnya kan massa per mR ya. Berarti kan massanya tadi berapa? 4,6. Berarti 4,6 dibagi MR-nya itu tadi diketahui nggak? Oke, kita hitung aja. Di sini kan C-nya 2, ya kan? Ini 12 dikali 2 berarti 24. Hanya di sini ada 6, untuk satunya dia 1, berarti 24 tambah 6, 30. Ditambah O-nya 16, berarti 46. Oke, berarti molnya sama dengan 0,1 mol. Oke, jadi jika nilai entalpinya untuk 1 mol adalah 1405, berarti untuk 0,1 molnya berapa? Nah, berarti untuk cari delta H-nya, berarti dikali aja delta H yang ini,
yaitu minus 1405 dikali dengan 0,1 untuk 1 molnya ya, berarti adalah 140,5, tetap ini minus kilojoule. Oke, gampang kan? Jadi teman-teman harus hati-hati untuk mengerjakan soalnya, seperti soal-soal yang tadi harus lebih teliti dan perhatiin yang ditanya itu apakah kalor atau entalpinya. Oke, demikian dulu untuk pembahasan kita untuk menghitung perubahan entalpi, itu berdasarkan entalpi pembentukannya ya. Oke, tetap rajin belajar dan banyak latihan supaya teman-teman semuanya semakin lancar belajarnya. Dan demikian dulu. Jangan lupa please share dan subscribe. Terima kasih.